Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Six Dimension Organization dari mata kuliah Ekonomi Mikro C1. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nama-nama kelompok saya, yaitu yang pertama, Dea Artamevia Arumsari, NIM B02219006. Yang kedua, Dewi Chandrawulan, NIM B02219007. Dan yang terakhir, Dia Furtiawati Imayu Rohmah, NIM B02219008. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu organisasi. Organisasi adalah sebuah wadah atau perkumpulan orang-orang untuk bekerja sama secara rasional, sistematis, terencana, terpimpin, dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya, sarana prasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian terdapat teori menurut ahli atau ilmuwan mengenai Six Dimension Organization. Menurut Hofstede ada 6 dimensi, yaitu yang pertama, dimensi berorientasi pada proses versus berorientasi pada hasil. Yang kedua, berorientasi internal versus berorientasi eksternal. 3. Dimensi lokal versus profesional. 4. Dimensi sistem terbuka versus sistem tertutup. 5. Dimensi kontrol longgar versus kontrol ketat. 6. Dimensi karyawan versus pekerjaan. Ya, selanjutnya ialah pembahasan pada poin pertama, yakni proses vs hasil. Nah, proses yaitu fokus pada proses yang dikerjakan. Proses yang sedang berjalan ini fokus di situ secara baik dan maksimal, dan beranggapan bahwa proses yang baik akan menghasilkan hasil akhir yang baik pula. Nah, sedangkan fokus pada hasil ini, mereka fokus pada hasil akhir. Bagaimana proses yang berjalan itu tidak terlalu penting, namun hasil akhir yang baik tetap menjadi tujuannya. Lalu poin kedua yakni internal vs eksternal. Nah, internal ini ialah melihat diri mereka sebagai ahli dalam bidangnya, dan mereka merasa tahu apa yang terbaik untuk klien dan pelanggan perusahaan, lalu menciptakan produk yang dianggap sesuai pada permintaan zaman. Nah, seringkali orang tidak tahu apa yang mereka inginkan sampai menunjukkan produk yang sesuai pada pelanggan. Lalu bedanya dengan faktor eksternal ialah berorientasi pada pelanggan perusahaan. Mereka memproduksi produk sesuai permintaan pelanggan, dan pelanggan selalu benar dalam menentukan. Lalu poin yang ketiga yakni formal dan profesional. Nah, formal ini terdapat homogen atau kesejenisan entitas pekerja, terdapat rasa sungkan, sulit untuk menekan, dan harus mampu berperilaku sesuai adat. Kalau profesional itu bekerja dalam lingkup profesi. Perbedaan atasan dan bawahan mudah dalam penekanan pekerjaan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Mbak Dea mengenai Six Dimensions Organization. Poin keempat yaitu sistem terbuka dan tertutup. Terbuka berarti pendatang baru disambut dengan baik, siapapun akan cocok dengan pekerjaan tersebut. Nah, tertutup merupakan pendatang baru harus mengikuti seleksi, harus bisa membuktikan bahwa dirinya tersebut layak dan pantas untuk dapat bekerja di tempat tersebut. Selanjutnya, untuk poin yang kelima yaitu disiplin kerja santai dan ketat. Santai di sini berarti mengendalikan improvisasi dengan pekerjaan yang informal seperti pekerjaan seni. Ketat di sini berarti butuh banyak perencanaan serta perhitungan untuk efisiensi dan juga produktivitas. Biasanya
produktivitas ini terjadi di produksi massa. Kemudian untuk poin yang terakhir, poin ke-6 dari Six Dimensions Organization, yaitu berorientasi kepada karyawan dan pekerjaan. Pada karyawan, pemimpin bertanggung jawab atas kebahagiaan dan kesejahteraan karyawan. Pada pekerjaan, pemimpin memiliki empati yang rendah kepada pribadi karyawan. Demikian merupakan pemaparan materi dari kelompok kami mengenai Six Dimensions Organization sebagai upaya meningkatkan efektivitas organisasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.